Halo teman-teman, sahabat otomotif kompas.com. Ketemu lagi sama Claudia, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Gimana nih? Masih di bulan Ramadan, semoga kalian puasanya lancar terus ya. Nah, kali ini Claudia akan mengajak teman-teman sahabat Kompas Otomotif untuk melihat mobil kelahiran tahun 1989 dan sekarang nih udah masuk ke generasi keempatnya. Walaupun udah masuk ke generasi keempat, itu masih menjadi mobil favorit teman-teman yang menyukai otomotif, dan mobil itu adalah Mazda MX-5 Miata. Mazda Miata MX-5 keren banget ya modelnya, sporty. Terus dia juga mewah, warnanya bagus, warna merah. Ini kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan desain eksteriornya, kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya mungkin nggak ada perubahan eksterior yang signifikan. Cuman model yang generasi keempat ini otomatis lebih modern. Nah, kalau misalkan kita lihat sama yang generasi pertama tahun 1989 sampai 90-an, itu kan dia model lampunya yang pop up ya. Jadi itu yang bikin si mobil ini unik juga. Nah, tapi karena regulasi dan sebagainya, jadi diganti yang model lampu seperti ini, tapi tidak menghilangkan keunikan dari si Mazda Miata ini. Jadi tetap Mazda ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau misalkan dari lampunya, ini dia modelnya menyipit kan. Nah, dia nggak ada frame-nya, jadi kelihatan kecil tapi nggak kecil juga gitu. Terus untuk semua lampunya ini udah LED projector, terus sennya tapi dia masih halogen. Terus kalau misalkan untuk bagian depannya ya overall tetap mirip sama Mazda yang generasi sebelumnya ya. Mungkin kita lihat sampingnya kali. Oke, bagian samping dari Mazda Miata MX-5. Aduh, dilihat dari samping makin kelihatan kecil ya mobilnya. Jadi kalau misalkan si Mazda Miata MX-5 ini, kalau misalkan mungkin kita bandingkan sama Avanza, ini jauh lebih pendek daripada Avanza ya. Bedanya sekitar 48 sentian. Jadi ini benar-benar mobil mini banget. Ini kalau kita lihat dari samping nih ya, ini kayaknya bagian mesin depannya ini pembagiannya 50% di mesin, 40% di kabin, dan 10%-nya di bagasi dan atap ya. Tapi nggak apa-apa kok, bagus, lucu. Terus kalau misalkan kita lihat lagi nih, sennya biasanya kan ada ya di spion. Nah, ini sennya ada di sebelah sini. Jadi di spionnya nggak ada apa-apa, polos aja, warna hitam. Untuk bannya ini depan belakang ukurannya sama. Dia pakai Bridgestone Potenza, ukurannya 205/45 R17. Jadi depan belakang ukurannya sama. Untuk remnya depan belakang dia juga sudah cakram atau disc brake. Oke, bagian belakang dari mobil Mazda Miata. Nah, kalau untuk secara keseluruhan nih, dia udah modern modelnya, tapi dia masih ada kesan jadulnya dikit. Kayak ini masih ada antenanya. Biasanya kalau misalkan yang di luar negeri itu ada yang udah pakai shark fin, tapi ini yang masih model antena di sini. Jadi kesan jadul Mazda yang versi generasi pertamanya itu masih dapat. Terus ini ada High-Mount stop lamp, terus kacanya juga udah defogger. Nih model lampunya bulat. Semuanya lampunya di sini udah LED yang di bagian belakang, kecuali lampu sennya dia masih halogen. Terus di bawah sini juga ada sensor parking dan knalpotnya ada di sebelah sini. Ya, ini ada knalpotnya 2 di sebelah sini, terlihat seperti straight pipe aja, padahal ya ada mufflernya gitu. Jadi ini cuma styling aja biar si mobilnya ini kelihatan makin sporty kayak mobil pembalap gitu. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Untuk bagasinya nih, kita nggak bisa buka dari luar. Di sini nggak ada tombol untuk membuka bagasi, jadi kita hanya bisa buka dari dalam atau pakai kunci. Kita buka. Nah, oke, ini adalah bagian bagasinya. Kalau misalkan dilihat, ya bagasinya tidak terlalu lapang, tapi dia dalam. Jadi masih cukup lah untuk naruh-naruh barang seperti tas, atau kalian habis belanja, naruh belanjaannya di sini masih cukup kok. Terus juga di sini nggak ada untuk ban serep, tapi Mazda menyediakan tire puncture kit di sebelah sini. Sekarang kita akan ke dalam sekalian ngeliat interiornya dan kita coba untuk buka atapnya.
Claudia sudah berada dalam kabin dari Mazda Miata. Mumpung cuaca agak adem nih, nggak terlalu terik, jadi kita buka aja atapnya. Nah, kalau misalkan interiornya nih, dia didominasi dengan warna hitam, ada campuran merahnya di bagian pintu sini yang bikin mobilnya nggak terlalu polos gitu. Terus juga di interiornya itu dikombinasikan dengan stitching warna putih. Untuk kombinasi warna merah ini dia sesuai sama warna dari bodi si Mazda Miata ini. Di sini ada head unit. Kalau kita turun ke bawah sini, pengaturan AC, dan ini untuk heated seat, dan yang di sebelah kiri ini tombol untuk buka tutup atapnya. Nah, untuk buka tutup atapnya ini mungkin yang bikin ribet karena harus ditahan kali ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi mau naik buka atau tutup dari atap, bisa langsung lihat di sini aja. Jadi pada saat proses membuka tutup atap nggak usah lihat nih udah tutup belum, itu di sini nih di MID-nya ada. Terus kalau ke bawah lagi sini, ini ada tuas transmisi dan pencetan untuk mengganti tuasnya ada di bagian atas. Kita bawa lagi, ini ada mode sport dan mode normal. Terus di sini untuk pengaturan head unitnya. Di bagian sini ada tempat untuk penyimpanan, tapi kecil banget, kayaknya cuman cukup buat e-money, kartu-kartu gitu. Terus ini ada tempat untuk gelas atau cup holder. Nah, ini bisa dipindahin, dicabut, bisa ditaruh di sebelah sini. Nah, gitu. Terus di sini ada untuk tempat DVD. Jadi tempat DVD-nya ada di belakang. Agak susah ya, tapi nggak apa-apa lah. Jarang ada yang pakai DVD juga. Nih, nah di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi, karena biasanya kan di sini tempat penyimpanannya. Nah, ini ada di sebelah sini. Terus untuk bagian atasnya ini kaca spion tengahnya udah auto dimming. Jadi untuk mengurangi silo kalau lampu dari belakang. Ditambah lagi mobilnya ini kan agak pendek juga. Terus ini head unitnya juga modelnya sporty banget. Setirnya juga modelnya simple dan ada tombol-tombol untuk telepon, untuk volume di sini. Setirnya juga udah tilt and telescopic. Nah, ini. Oke. Untuk posisi duduknya, ini kan bangkunya juga modelnya udah kayaknya semi bucket ya ini modelnya. Nih, bahannya kulit. Dia ada stitching putihnya juga. Tapi karena tinggi Claudia 155 cm, jadi banyak yang harus disetting sih ini. Nah, ini kalau settingannya sendiri dia cuma bisa rebah tegak sama untuk ini naikin paha, posisi paha. Tapi posisi kursi itu dia nggak bisa dinaikin. Jadi kalau buat Claudia untuk melihat ke depan itu nggak full kelihatan, jadi agak susah. Cuman kalau untuk melihat ke belakang itu cukup kelihatan, walaupun kaca belakangnya kecil, tapi cukup kelihatan. Nah, jadi kalau untuk visibilitas orang yang mungkin belum terbiasa, mungkin akan kesulitan sama mengukur jarak, ditambah karena cupnya juga panjang banget gitu. Mungkin untuk interiornya itu aja kali ya, daripada kelamaan nih, mending kita langsung test drive Mazda Miata ini. Cus! Jadi teman-teman, mobil Mazda Miata ini dia mesinnya 4 silinder 2000 cc dan sudah menggunakan teknologi Skyactiv Geely dan menghasilkan tenaga sebesar 180 tenaga kuda dan torsinya di 205 Nm. Jadi sekarang kita akan mencoba ini, tapi untuk posisi kaki karena kita kasih awal jadi masih nyaman aja. Nah, untuk handlingnya, karena jarak bawah mobil sama aspal atau clearance ini agak pendek, jadi dia kalau misalkan kita belok ini dia langsung responsive people karena handlingnya juga beras, jadi handling setir sama bannya itu senada gitu. Untuk suspensi dari mobil ini sendiri dia cukup keras, cuman masih oke, gak bikin tersakit karena si Mazda ini masih ingin membuat mobil ini tuh mempertahankan stabilitas dari mobil ini. Oke, karena mobil ini adalah mobil entusias dan mungkin pengguna mobil ini nggak terlalu mempermasalahkan mengenai konsumsi BBM, tapi sebagai informasi aja nih tentang konsumsi BBM dari mobil Mazda Miata ini.
Dengan pengetesan kami tadi di jarak 22 km, dan mobil ini mengonsumsi BBM sebanyak 10,8 km per liter. Itu di average-nya ya, atau rata-rata. Untuk overall mobil ini cukup nyaman, cuman mungkin kalau untuk dipakai perjalanan jauh akan agak terasa mungkin pegel, apalagi untuk yang belum terbiasa. Oke, itu tadi review dari Mazda CX-5 Miata plus test drive-nya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalian juga bisa komen-komen di bawah gimana impresi kalian tentang mobil ini. Mobil ini dibanderol seharga 849 jutaan untuk yang otomatis, dan untuk yang manual di harga 839 jutaan. Nah, untuk harga segitu, mobil ini masih dapat bersaing dengan mobil entusias lainnya di kelasnya. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih tentang mobil ini, boleh langsung komen aja di bawah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu nonton channel Kompas Otomotif. Like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update sama video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!